Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Nah, oke, Mas. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Baik. Di sekolah gimana kabarnya? Apakah ada ujian PTS? Sudah selesai. Ilham ya? Naufal sudah PTS. Sudah ada PTS. Ada belum? Oh, kalau ada kamu di sekolah sudah berapa hari? Maksudnya berapa lagi PTS dari sekolah? Senin sampai Jumat itu lewat Zoom atau lewat Google Form? Gitu ya. Novel belum ya? Mungkin Novel apakah langsung PAT mungkin ya? Nggak ada info untuk PTS, tapi tetap ada ulangan kan? Ya sebenarnya sih ulangan sama aja dengan PTS ya. Sebenarnya cuma kan kita kalau PTS itu lebih rapi ya, lebih rapi itu tema-tema itu selalu
ada soalnya, tapi keulangan itu per tema selesai itu ada ulangan, gitu ya. Baik, ketemu dengan Mas Wahyu lagi pada sore ini. Semangat bagi untuk adik semua, ya. Ini ya, kita mungkin setelah ini akan kedatangan bulan suci Ramadan, di mana di situ kamu juga masih ada belajarnya, yaitu untuk persiapan kenaikan kelas ya. Maka dari itu jaga kesehatan selalu ya di masa pandemi ini, lebih-lebih puasa ya, semoga menambah semangat dan menambah pahala juga. Ya jelas nambah pahala juga. Pahalanya nggak ketemu Pak, beda ketemu gitu kamu bukan sama pahala. Gitu ya. Maka dari itu Mas selalu mengatakan ya kita niatkan belajar karena Tuhan, karena Allah. Semoga menjadi sumber pahala. Pahalanya bukan pada kamu juga, tapi pada orang tua, bahkan kepada orang tua kita yang sudah tiada. Jadi yang ini anak sekalian ini semuanya adik-adik duduk di sini ini orang tua kita di alam sana sudah tahu. Dan pahala juga didapatkan oleh orang tua kita yang ada di alam sana. Di alam mana? Di alam bangsa. Baik ya. Mungkin selama nanti ke depan hari ini Mas Wahyu belajar IPA sama kalian ya. Belajar tentang IPA ya, yaitu tentang yang selalu kita gunakan tiap hari dan kita butuhkan tiap hari, dan bahkan semua kehidupan di dunia itu membutuhkan satu ciptaan Tuhan yang namanya air. Tahu air? Banyu ya, bahasa Indonesia banyu. Nek bahasa Jawa itu yo, bahasa Korea itu bahasa yo gitu. Ya gitu ya. Jadi air ini adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Semua orang pasti membutuhkan yang namanya air. Ya, tumbuhan, hewan, manusia lebih-lebihnya, dan bahkan semua, bahkan tanah pun juga membutuhkan yang namanya air. Bahkan kalau kita tahu seluruh anggota tubuh kita ini terdiri dari air. Yang paling banyak di antara anggota organ tubuh ini, air yang dimiliki oleh organ tubuh itu kebanyakan oleh ginjal. Maka adik-adik semuanya, ya jangan lupa. Kalau pas pada saat bulan puasa kita juga diperbanyakan banyak mineral minum ya supaya tidak dehidrasi. Karena kenapa? Karena kalau kita kekurangan air, maka yang terjadi adalah kamu akan punya penyakit ginjal. Mudah-mudahan nggak sampai kan? Ginjal itu bahaya ya. Ada ginjal di sini sama di sini ya. Bentuknya seperti apa kalau kita? Ada yang tahu? Jadi ginjal bentuknya seperti cambah. Tahu cambah ya? Tahu sayuran cambah. Biasanya dibuat bahan maksudnya bahan makanan bakso atau campuran bakso yang ada cambahnya seperti itu bentuknya. HPV seperti itu. Maka dari itu air sangat berguna bagi kehidupan manusia, baik itu manusia dalam maupun itu. Jadi hari ini kita belajar tentang yaitu manfaat air, siklus air, dan proses air yang terjadi di dunia ini. Namanya siklus itu berarti perputaran air. Ya, mungkin di sekolah sudah disampaikan tentang itu ya. Tentang air sudah? Belum? Novel belum ya? Kasih tahu udah. Tapi siklus air sudah dikasihkan. Materinya belum ya? Sekarang kita langsung saja. Di sini kita akan tahu apa saja manfaat air. Manfaat air ya. Kalau sudah dulu, kalau air jelas digunakan untuk minum. Ya, mungkin karena ada bilang air itu apa saja? Mandi jelas, nggak mungkin mandi pakai untuk ya. Itu aja pakai buku. Ya, untuk mandi, apalagi mungkin apa? Orang apa? Untuk apa air? Selain untuk minum, untuk mandi apa aja? Untuk mencuci ya, untuk mencuci ya. Di sini mencuci itu global, maksudnya luas maknanya. Bisa cuci pakaian, bisa cuci motor, bisa cuci mobil, bisa cuci apapun menggunakan air. Bahkan ketika kita di umat Islam itu kita mau sholat pun kita dianjurkan bersuci ya, seperti itu menggunakan air. Kalau memang tidak ada air sama sekali, kita bilang dengan tayamum, gitu ya. Tapi lebih utamanya air, ya seperti itu, ya. Contohnya seperti kalau di umat Islam ya, kalau kita misalkan, ya misalkan
kalau air itu digunakan untuk bersuci ya, contohnya kalau kita kena gigit anjing ya, diminta untuk bersuci. Baik, apalagi selain untuk minuman bersuci, apalagi ya angkat air, lampu dari mana? Awalnya dari mana lampu itu? Lampu yang kita rasakan tiap hari. Coba kita amati kalau kita mati lampu. Bingung kan? Kita harus tahu lampu dari mana. Dari apa? Dari kekuatan bumi. Wah, luar biasa. Bumi yang mana coba? Dari kekuatan gunung, Pak. Tahu? Anak-anak kamu tahu nggak? Lampu ini asalnya dari apa? Dari bendungan. Betul ya? Di bendungan itu ada namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi untuk apa sih Pak Wahyu? Itu untuk namanya PLTA. Namanya apa? Pembangkit listrik tenaga air. Jadi digunakan apa? Air deh. Ya kalau kita tahu, mungkin pernah tahu nggak bendungan Sukamu? Ada tahu? Bendungan Lahore. Nah itu bendungan Sukamu itu adalah bendungan yang di situ letaknya perbatasan antara Blitar sama Malang di utara. Maaf di selatan. Kita kalau mau ke selatan ada Penantau Daya Panjen, ke Panjen itu ke barat, Nganan. Itu mau sampai terus sampai ke Minggu, sampai namanya daerah Sumber Pucung lah. Di daerah situ ada namanya yaitu Bendungan Sukamu. Jadi bendungan itu airnya dimanfaatkan untuk membangkit tenaga listrik air, ada kencing air. Sehingga di situ juga merupakan pusat yaitu namanya yang disebut pembangkit tenaga listrik. Jadi namanya listrik itu banyak sekali. Ada PLTU, pembangkit listrik tenaga udara. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, salah satunya manfaat air juga. Ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Anak-anak tahu nggak kalian yang di Jalan Borobudur gitu? Rata-rata pemancar cahaya atau listrik itu didapatkan dari namanya panel surya. Jadi kamu tahu di sekeliling jalan di daerah Borobudur ke selatan ke timur itu mau ke arah Blimbing itu kan kamu tahu ya lampunya itu biasanya kan ada seperti seng ya. Itu adalah menyerap panas. Jadi pada saat panas terik matahari itu tenaga suryanya oleh panel surya ini diserap dan ketika malam bercahaya. Jadi itu bisa. Ya, jadi salah satunya adalah tenaga pembangkit listrik tenaga panel surya, yaitu memanfaatkan cahaya matahari. Pernahkah kalian mengetahui nggak di jalan raya itu ada biasanya itu yang seperti bulatan kaca itu yang berkelap kuning-kuning? Pernah tahu ya? Biasanya kalian di Bangkot ada aja. Itu kan menyerap matahari. Jadi saat ini banyak sekali alat canggih yang digunakan untuk menyerap panel surya. Contohnya seperti yang kita tahu ya, pokoknya kalau kamu dari Sumatera ke utara, terus kamu ke Jalan Borobudur itu sepanjang itu semua jalan pemancarnya atau lampunya itu bukan dari listrik yang seperti ada kabelnya, tapi menggunakan panel surya. Jadi kamu tahu di antara itu ada seperti seng, itu kalau siang menyerap matahari, digunakan kalau malam itu bisa mengeluarkan cahaya lampu. Nah, ini ya. Jadi untuk masalah yang banyak sekali untuk minum, mandi, mencuci, ya itu adalah kegunaan dari air. Jadi air itu sebagai dua istilahnya bukan cuma apa saja, bisa untuk membuat makanan, juga kamar kalau membantu ibu mereka butuh air dong. Ya. Ketika kamu mengasah santan kan butuh air juga. Ketika membuat makan apapun butuh air. Makanya air itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat digunakan bahkan menjadi utama di dunia. Tanpa adanya air, maka kehidupan tidak akan seperti sekarang ini. Baik ya. Coba mereka nggak ada air di mana coba? Bingung ya? Contohnya saja kalau kita tahu di padang pasir di Arab Saudi ya, itu kan banyak orang yang memang itu kekurangan air. Akan tetapi juga sebenarnya di padang pasir itu juga ada air yang tertanam di dalam bawah tanah itu ada. Makanya kamu tahu kaktus ya?
kaktus itu kenapa dia itu meskipun di padang pasir, tapi dia itu masih hidup karena akarnya itu sangat menjorok ke dalam tanah. Jadi akarnya kaktus itu dalam banget kalau dicabut itu. Makanya dia bisa mengambil air di dalam mata air dalam tanah di kawasan padang pasir. Jadi walaupun padang pasir itu terkenal panas, tandus, tapi dalam itu masih menyimpan air. Nah, itu. Ya, itu ya. Jadi itu air itu banyak sekali gunanya untuk kita. Baik, sekarang kita harus mengetahui kalau kita butuh air itu jelas ada siklusnya deh. Namanya siklus air, perputaran air. Seperti yang kita ketahui, hujan itu merupakan siklus air. Saya mau tanya, sudah disampaikan di sekolah bagaimana siklus air itu? Adanya evaporasi, terus kondens, lupa. Oke. Kalau lupa, apa boleh gambar ya? Boleh nggak gambar? Kita buat ini apa dulu ya? Ada ya. Tapi ya mana ya Pak? Ini misalnya mana? Ini ada kalau ini SBK Pak. Tentang kondensasi. Ini baca ini adalah laut. Yes. Jadi ini ada yang namanya daratan ya. Daratan ini adalah aliran sungai. Ya, ini adalah sungai. Di sini ada mungkin kita tambahin sedikit ada perahu ya. Nah. Di sini ada namanya cahaya matahari. Di sini ada namanya awan. Di sini ada namanya awan sudah besar. Kondensasi namanya ini sudah gede, siap mau hujan. Di sini apa saja ini ada sedikit ya. Ini yang namanya daratan. Ini lalu daratan dan ini saya kasih gunung. Ini adalah ya, jadi kamu tahu yang namanya siklus air. Jadi semua mungkin ini sungai, Pak Wali akan juga bahas sedikit di sini ada mungkin ini kasih apa? Danau. Ya, danau. Ada sungai, danau, sama laut. Jadi siklus air itu adalah perputaran air atau asal muasal air sampai kita jadi bukan nggak ganti nanti selalu perputaran meskipun berarti namanya perputaran ya. Jadi sini air laut ya, air sungai ini terkena panas matahari. Sehingga karena terkena panas matahari maka terjadilah yang namanya evaporasi. Jadi namanya adalah evaporasi. Jadi evaporasi itu adalah air sungai, air laut itu menguap di sana juga jadi evaporasi atas. Ini juga evaporasi. Nah, setelah terjadi evaporasi, maka yang di situ terbentuklah namanya awan. Ya, sebenarnya terbentuklah namanya awan di situ. Oke. Evaporasi itu berarti namanya apa? Penguapan air oleh cahaya matahari, oleh panas matahari, cahaya matahari. Namanya evaporasi. Setelah itu di situ terbentuk namanya awan. Ini namanya awan.
Nah, sehingga ketika awan itu awannya yang berwarna putih dari atas langit ya, itu awan berwarna putih sehingga di situ awan itu tertiup angin berubah menjadi awan hitam dan di situ berubahlah yaitu dengan proses kondensasi. Jadi awalnya seperti itu. Jadi pertama itu ya, sekali lagi matahari menyinari seluruh permukaan bumi, sehingga di laut, sungai, danau, apapun yang air ada di bumi ini menguap karena adanya panas, cahaya panas matahari, namanya itu evaporasi. Setelah itu, evaporasi tersebut di situ menghasilkan yang namanya awan. Pertama itu awan putih, sehingga mengumpul di atas langit. Dan ketika setelah mengumpul di atas langit, maka tertiup oleh angin dan di situ terbentuklah namanya awan mendung. Itu namanya kondensasi. Nah, setelah itu awan hitam itu namanya kondensasi itu apa? Kondensasi itu artinya adalah namanya pengembunan. Jadi awan hitam tadi itu terjadi namanya pengembunan. Barulah disebut setelah pengembunan itu maka akan jatuh ke bumi. Ya, ini dalam bentuk air. Betul ya? Jadi hujan itu namanya disebut sebagai presipitation. Dan setelah hujan jatuh ke bumi, maka air itu juga mengalir dan sekaligus juga menjadi mata air. Nah, mata air tadi itu namanya filtrasi. Sehingga mata air tadi itu keluar dari permukaan bumi, dari dalam bumi dan mengalirlah ke sungai. Jadi di situ perputaran perputaran siklus air. Bisa mengerti ya. Jadi awalnya air laut, air sungai, danau itu terkena panas matahari sehingga menguap, itu namanya mengalami evaporasi atau penguapan air, dan penguapan air itu akan membentuk awan. Nah, setelah di atas langit awan tersebut itu terkena hempas oleh angin dan membentuk mendung. Setelah mendung, ternyata di dalamnya itu, di dalam awan yang hitam tadi itu, maka yang ada. Karena dalamnya itu jadi namanya kondensasi. Ya, kondensasi itu berarti pengembunan, sehingga pengembunan itu jatuh ke bumi dalam bentuk air. Namanya adalah kondensasi presipitasi. Nah, presipitasi itu apa, Pak? Presipitasi itu adalah air hujan yang diserap oleh bumi, sehingga membentuk namanya filtrasi. Filtrasi itu adalah membentuk sumber air dan mengalir ke sungai, mengalir ke danau, ke hulu hilir, dan kembali ke laut lagi. Jadi kalau gitu kesimpulannya saya tuliskan di sini. Pertama, ya, air, laut, sungai, danau, dan lain-lain terkena menguap terkena sinar matahari. Dalam hal ini disebut sebagai evaporasi. Jelas ya? Air laut, sungai, danau menguap. Jadi penguapan tersebut membentuk awan. Membentuk awan di atas langit. Yang ketiga, awan-awan terkena angin dan berubah menjadi mendung. Nah, ini proses yang ketiga. Yang keempat, awan mendung tersebut mengalami pengembunan yang dinamakan di situ adalah kondensasi. Yes. Sehingga kondensasi ini juga disebut sebagai hujan. Yes. Yang keempat, yang kelima, air hujan
terserap oleh bumi. Maaf, dalam bumi deh. Tanah mengalir. Bumi air tanah ya. Disebut presipitasi. Nah, setelah tersimpan di dalam perut bumi atau dalam tanah, maka air tersebut itu keluar lagi dalam bentuk sumber mata air menjadi sumber mata air, namanya filtrasi, mengalir ke sungai, bisa juga hilir, hulu, kembali ke lautan. Jadi ini adalah yang dinamakan siklus air. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu sangat adil. Jadi semua dengan adanya air itu, maka kehidupan akan yaitu subur ya. Sehingga ini adalah proses yang penciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga air itu bisa berputar yang namanya siklus air. Di sini paham? Ya, apa? Enggak, yakin enggak ada. Saya mau tanya, kira-kira air hujan itu sehat apa enggak? Saya itu tidak air hujan. Tahu kira-kira air hujan itu sehat apa enggak? Sehat ya, kan kita nggak tahu air hujan itu apakah hujan asal atau hujan biasa. Karena hujan yang ada di seluruh dunia ini itu macamnya ada hujan yang memang hujan-hujan hujan, ada juga hujan asam. Lah hujan asam ini yang membahayakan. Jangankan kalian ya, kalau kalian tahu mungkin kamu pernah mengamati pagar besi yang ada depan rumah kamu. Terkena panas, hujan, lama-lama bakaran. Bahkan kalau Pak Wahyu merasakan juga, ketika Pak Wahyu habis perjalanan dari Primagama pulang ke rumah dengan kehujanan, itu kalau tidak mandi segera mandi air tawar, maka akan sakit. Makanya kita nggak tahu namanya hujan itu apakah hujan yang memang murni dari air atau hujan asam. Karena ada juga hujan asam. Jadi hujan asam di sini itu awalnya yang di situ berkondensasi itu bukan murni dari air saja, tapi karena adanya asam. Adanya asam yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Nah, jadi di dunia ini proses terjadinya hujan bukan hanya karena adanya evakuasi air, tapi kamu tahu ya seperti pabrik itu mengeluarkan asap, betul? Ya seperti kendaraan. Nah ini semua asap-asap juga ngumpul di atas langit. Makanya bisa dikatakan air hujan itu tidak sehat. Karena ada juga hujan asam. Jadi tingkat keasaman air itu diakibatkan karena adanya senyawa belerang dan senyawa yang mematikan atau mengandung racun diakibatkan oleh asap-asap dari asap pabrik, asap kendaraan maupun asap-asap yang bersifat tinggi. Maka dari itu penguapan di bumi ini bukan hanya adanya penguapan air laut saja. Jadi seperti pabrik-pabrik itu juga bisa menguap ya. Jadi situ jadi sesuatu apa Pak? Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah industri dan perumahan. Hal ini berakibat meningkatnya jumlah industri dan rumah tangga. Limbah yang dibuang begitu saja tanpa pengolahan akan menjadi sungai. Karena tapi yang lebih adalah pencemaran. Limbah dari pabrik itu bukan hanya limbah air, bukan hanya limbah kotoran saja, tapi yang berbahaya juga itu polusi udara. Limbah namanya pencemaran udara juga mengakibatkan adanya hujan asam. Jadi kalau ada habis kehujanan segera bilas dengan air tawar atau air hangat. Ya, jadi hujan asam itu adalah hujan yang di dalamnya itu mengandung banyak kimia atau maksudnya itu hujan yang tidak sehat ya untuk tubuh kita. Makanya kalau kita habis kehujanan kita segera bilas dengan air tawar. Karena apa? Di dalam hujan asam itu mengandung seperti senyawa belerang dan juga zat beracun yang diakibatkan dari asap
limbah industri. Nah, sehat ya limbah industri itu. Jadi kalau kita tahu semakin banyaknya perkotaan ini, kalau zaman dulu ini sumbernya masih sepi. Saya pernah diajak ke kota sama Paman itu di daerah sini masih sepi, masih banyak, belum ada perumahan. Jadi semakin adanya banyaknya kehidupan di dunia ini, maka kebutuhan manusia semakin banyak sehingga di situ berdirilah banyak sekali industri. Nah, industri itu limbahnya selain ada limbah air, ada limbah sampah, juga limbah udara. Contohnya seperti banyak sekali kalau kita tahu ya, kata-kata pabrik itu punya cerobong asap. Asap itu dibuang atas kan atas semua, itu akan menjadi hujan asam. Sehingga hujan asam itu tidak sehat bagi tubuh. Jadi kalau kita lihat ya besi itu berkarat loh kalau manusia. Makanya kalau ada hikmahnya, kalau habis kehujanan jangan lupa dibilas dengan air tawar. Ya, jadi ini adalah yang kita pelajari ini. Jadi kita harus tahu apa saja yang disebut tuntutan dari yang namanya siklus. Dari sini ada yang ditanyakan, apakah ada penjelasan masalah yang dimengerti? Paham? Mungkin paham novel. Jadi sebenarnya, sebenarnya ada 3 ya, yaitu ada evaporasi, ada kondensasi, sama presipitasi. Tadi itu dijelaskan. Jadi antara itu awalnya air laut, sungai, dan itu menguap karena sinar matahari, menguap ke atas. Itu adalah wilayah yang disebut sebagai evaporasi. Penguapan air laut, sungai, danau, dan semua air itu sudah menguap ke atas. Nah, itu penguapan tersebut membentuk awan, dan awan tekan angin dan berubah menjadi mendung. Awan tersebut mengalami perubahan atau kondensasi, hujan. Air itu terserap oleh tanaman presipitasi menjadi sumber air mata air yang filtrasi mengalir ke sungai yang kembali ke laut. Itu siklus. Saya mau tanya, bagaimana menurut kalian cara menghemat air? Bagaimana? Adakah di antara Rahma sama Novel ini cara yang tepat untuk menghemat air? Gimana? Apa? Menggunakan air tidak berlebihan. Novel, bagaimana cara menghemat air itu? Iya, betul ya. Terus lagi, cara menghemat air itu adalah dengan cara menyiapkan sumur-sumur resapan. Pernahkah mungkin di sekolah kalian dulu itu praktek sama gurunya menggunakan botol aqua. Botol aqua tadi itu dikasih semacam beberapa benda-benda yang bisa membuat air itu bisa jernih kembali. Jadi dulu Mas saya pernah di sekolah ya. Jadi kalau saya punya gambarnya, jadi katakan gambarnya. Jadi ada cara menghemat air. Ya namanya membuat sumur resapan. Jadi kalau bahasa namanya itu saya membuat ya sumur resapan. Jadi sini sumur resapan itu memanfaatkan air yang sudah kotor, bisa kembali bersih. Bagaimana caranya Pak? Ya saya gambarin ya. Ini kan untuk akuar. Jadi buat aqua itu pertama di sini kan dikasih semacam di sini itu kita kasih namanya yaitu kapas atau boleh juga dengan ijo. Ijo itu adalah kalian tahu kalau bahasa Jawa sepat. Tahu ya sepat ya? Apa? Ya, itu ijo atau mungkin kapas. Baru setelah itu
dikasih yang namanya arang kelapa. Arang, arang kelapa. Jadi kelapa itu yang dibakar, arangnya ditaruh di atasnya. Setelah itu di sini dikasih yang namanya batu kikil. Namanya batu kerikil. Di atasnya pula dikasih pasir. Apa namanya pasir? Oh, boleh coba di rumah kalau penasaran. Nah, ini pasir. Jadi kan bagaimana Pak membuatnya Pak? Ini adalah resapan ya. Ini pertama. Jadi gini, di sini kita kasih yang namanya air kotor ya. Air kotor. Jadi pokoknya yang kotor, air yang kotor. Kamu tarik di sini, ya. Nah, setelah itu maka ketika air kotor itu melewati pasir, melewati kerikil, melewati arang kelapa, dan disaring oleh panas itu, maka di sini akan menghasilkan air bersih. Itu soal yang praktekkan di kampungnya Pak Wahyu. Jadi, air kotor dari serambi itu di dalamnya itu tanpa dibuang, tapi dimasukkan ke tong. Di mana di tong besi itu sudah ada lapisan seperti ini. Maka setelah itu di dalam airnya itu ada, jadi sebenarnya gini ya, ada arang mandi. Airnya itu tidak langsung dibuang, tapi dimasukkan ke tong tadi itu, dan di bawah tong tadi itu masih ada selang. Di situ akan menghasilkan air bersih. Jadi kenapa? Karena disaring oleh ini pasir, batu kerikil, arang kelapa, kapas, disaring oleh ini maka akan menghasilkan air bersih. Ini caranya untuk menghemat air. Makanya kalau penasaran kita mau coba, kamu coba di rumah, membuat botolnya apa? Aqua itu, tapi di bawahnya itu kamu tutupnya jangan sampai full ya, tutup dulu dikasih di atas atau hijau itu ya bahasa Jawa sepet. Seperti itu berarti serabutnya kelapa dulu. Kasih itu disempurna. Saya ini baru dikasih arangnya kelapa agak segini ya. Baru dikasih yang namanya batu kerikil, baru dikasih namanya pasir. Nah, kamu ambil air kotor, ya kamu tumpahkan di atasnya ini. Dan maka lama-lama jangan kamu akan yaitu turunlah air bersih. Karena itu kok bersih Pak? Karena disaring oleh pasir, disaring oleh batu kerikil, disaring oleh arang kelapa, dan disaring pula oleh kapas atau hijau. Itu caranya untuk membuat air bersih. Aku harus suci Pak. Ya, kan namanya berarti penyaring. Disebut sebagai sumur resapan. Seperti ini. Nah, inilah juga merupakan cara efektif pula untuk menghemat air. Ya, aku nggak tahu ya, kamu mungkin kalau di kamar mandi, kalau lagi mandi, ya belum cepi. Sama seperti Mas Louis dulu. Ada cerita nih, Mas Louis dulu kalau kamar mandi, karena saya itu pengen punya kolam. Hanya kalau pas mandi, jadi gamannya Pak Awu ceburin juga. Nah, ketika sudah mandi, itu siap-siap dijerek sama mama. Yuk, kenapa Mbak Maria itu budak kabel? Iya, tadi aku ceburin. Loh, kan kotor semua itu, makanya semua kotoran ke atas semua. Kamu kenapa kok cebur kamar mandi? Habis, mau pengen lama. Jadi semuanya sama dikuras habis terus. Karena apa kan sudah kena kotoran. Kalau orang itu kan jijik juga itu. Jadi itu karena dulu pengen punya kolam. Aja dibuatin kolam sama. Nah sekarang udah gede gak pernah di kolam. Ternyata juga apa sekarang dibuat kolam ikan. Ya, jadi ini adalah cara yang efektif untuk menghemat air, yaitu air kotor ini bisa kita praktekkan seperti ini. Itu akan menghasilkan air bersih. Sudah kamu cobain menggunakan botol aqua kosong ya. Jadi dalam ini kamu lubang. Ya, jadi kamu kasih pertama itu dikasih apa namanya? Dikasih ini apa kapas atau hijau, baru arang kelapa, ya yang ada lapisan batu kerikil, pasir, tapi kamu kasih masukkan air. Ini akan mengalir air. Karena kenapa? Sering oleh beberapa benda. Ya.
Nah, itulah yang kita pelajari ini adalah semua. Jadi kita harus tahu bahwa air itu sangat luar biasa manfaatnya bagi kehidupan, bahkan semua itu berasal dari air. Karena kalau kita tahu, otak kita ini membutuhkan sekitar 70,2% air. Otak kita ini. Darah juga sama, darah membutuhkan air itu berapa persen, Pak? 27%. Yang paling banyak, 83,4% itu adalah ginjal kita yang membutuhkan air. Makanya kalau kalian ketika capek, kalau nggak segera minum, dehidrasi, maka akan terjadi, pernah nggak meningkatkan nyeri? Pernah nyeri nggak? Jadi, apa namanya, ginjal kita membutuhkan air. Makanya dianjurkan minum air putih. Saya mau tanya nih, dalam sehari berapa liter yang dibutuhkan oleh tubuh kita? 2 liter. Jadi kita betul-betul, Pak, apakah 2 itu semuanya diminum semua? Enggak lah, ya diminum. Jadi kalau minum sehari 2 liter itu memang betul. Tapi menurut anjuran dokter, kalian kalau malam jangan terlalu banyak minum air. Ya, dianjurkan indikasinya. Kalau malam kamu minum air cuma seteguk 2 teguk apa-apa. Dan ketika minum itu jangan langsung bunyi deh. Tapi kamu minumnya itu sedikit. Itu yang sehat. Kan misalnya kamu habis capek olahraga, mau minum semua, wah ini nggak bagus buat kesehatan. Tapi minum air yang baik adalah pertama saya jadi dulu, tiga sakti, ini dulu, ya, jangan sampai semua sak botol, yang kasihan apa? Kasihan pencernaan kamu. Ya, itu ya. Jadi kalau ini caranya minum air, ya. Dan juga jangan lupa ketika minum air kita jangan duduk. Terus aja minum muangkek ini ya, itu jangan duduk, kan supaya sehat. Seperti itu. Ya, baik, ini adalah tentang air. Ada tanyakan di sini? Tidak ada? Ya Pak, kalau nggak ada, sekarang tes lisan ya. Ya maksudnya lisan itu berarti soal, tapi nggak usah ditulis, tapi ditebak-tebakan. Ya, kita dulu apa nonton dulu? Pertama dulu, tinggal dijawab A, B, C, atau D. Ya, siap Bapak? Semangat ya. Nomor 1, air di permukaan bumi mengalami penguapan karena menerima A, tiupan angin, B, panas matahari, C, panas bumi, D, terpaan ombak. Iya, panas matahari namanya berarti evaporasi. Ayo hafal ya. Di bawah ini yang bukan termasuk manfaat air sungai bagi kehidupan manusia adalah yang bukan ya. A, sarana rekreasi dan olahraga. B, bahan baku air bersih. C, pembangkit tenaga listrik. Ataukah D, menghanyutkan kayu hasil curian. Iya, menghanyutkan kayu hasil curian. Kalau kamu gitu nanti ujung-ujungnya kena bapak polisi, ya kena pasal-pasal ya. Kenapa kok nyuri air? Oke, kok nyuri apa? Kayu, kan masuk juga ilegal. Nah itu namanya illegal logging kalau bahasa IPA-nya ya, penebangan hutan secara biar. Kama lagi. Ada tadi dapat bintang. Karena bagian tubuh manusia yang paling banyak, bagian tubuh manusia yang paling banyak itu adalah apakah A, otot, B, tulang, C, air, D, udara. Yang banyak di dalam tubuh kita mengandung apa? Apakah otot, tulang, air, atau udara? Iya. Nomor jenis penyakit yang diderita oleh manusia akibat kekurangan air adalah apakah A, obesitas, B, dehidrasi, C, anemia, D, hipertensi, D, dehidrasi yakin? Ya. Bisa. Untuk air karena dalam beraktivitas setiap manusia menggunakan air sebanyak A,
1 liter, B 2 liter, C 3 liter, D 4 liter. Lalu sekali lagi, perhatikan kegiatan manusia sehari-hari. Ada lagi? Terbentuknya awan dari soal ya. Terbentuknya awan merupakan akibat dari titik-titik air laut. Terbentuknya awan merupakan akibat dari titik-titik air laut. A. Penguapan, B. Pembunuhan, C. Pembekuan, D. Penyumbatan. Karena lagi pertemuan antara air sungai dengan lautan disebut A. Muara sungai, B. Hulu sungai, C. Hilir sungai, D. Pantai. Pertemuan antara air sungai dengan air laut. Di sini ada yang di Pantai Ngantol. Pantai Ngantol. Di situ tuh Pak Wali kalau lagi mandi di Pantai Ngantol. Kan Pantai itu kan air laut itu kan asin ya. Itu maksudnya kalau lagi setelah jebur di mana di anak laut itu langsung ke ada di situ pertemuan air sungai dengan air laut. Namanya apa itu? Apakah Muara sungai, hulu sungai, hilir sungai, pantai? Hilir sungai, jadi pertemuan antara air sungai dengan lautan disebut A. Muara sungai, B. Hulu sungai, C. Hilir sungai, D. Pantai. Muara sungai. Yakin? Sering perhatikan itu. Tadi yang salah. Hujan asam dapat menyebabkan pelapukan pada batuan. Jenis pelapukan yang disebabkan oleh hujan asam adalah apakah A. Pelapukan biologi, B. Pelapukan fisika, C. Pelapukan kimia, D. Pelapukan makhluk hidup. Ingat kalau hujan asam mengandung banyak senyawa titik. Jadi kalau hujan asam itu memang menyebabkan selain juga besi, berkarat juga batuan itu bisa melapu. Itu namanya pelapukan A. Pelapukan biologi, pelapukan fisika, pelapukan kimia, ataukah pelapukan makhluk hidup. Iya, pelapukan ya. Terus kemudian ingat ya, pelapukan itu macamnya ada 3. Kalau pelapukan biologi itu pelapukan benda yang diakibatkan oleh makhluk hidup. Contohnya rayap makan kayu, ya, lapuk ya. Terus lagi lumut yang ada di batuan itu bisa melapukan. Di batuan itu bisa pecah karena ada yang lumut. Yang ketiga contohnya apa lagi? Ya itu, ya apa namanya pelapukan biologi itu pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Ada nama lagi pelapukan fisika. Fisika fisik tadi itu bentuknya. Seperti besi itu berkarat karena fisiknya sudah tua. Nah, jadi ada pelapukan fisika berarti pelapukan yang diakibatkan oleh fisik benda itu sudah berubah. Makanya di sini kalau misalkan Naufal sebagai calon bapak, kalau punya rumah, pagarnya itu sudah berkarat, kamu apain? Supaya nggak patah pagarnya, diapain? Karena Naufal di rumah melihat ayah kamu melihat memperbaiki pagar. Enggak. Di rumah pagarnya besi apa besi? Di rumah pagarnya besi ya. Biasanya pas di amplas, terus dicat. Jadi kamu tahu ya, jadi caranya supaya besi itu tidak berkarat dan tidak sampai patah, makanya pertama di amplas dulu, digosok dulu. Apa yang digosok Pak? Bukan besinya, tapi menghilangkan perkaratannya. Ibarat bahasa Jawa itu nayeng, ya tahu nayeng. Jadi kayak paku itu bisa berkarat. Setelah perkaratan itu sudah habis, maka dikasih seperti bensin, baru dicat lagi. Itu bagus lagi.
Ada lagi pelapukan kimia. Pelapukan kimia itu diakibatkan oleh ya tadi itu senyawa kimia, bakteri juga. Nah, seperti bakteri ini saya mau tanya, ketika kamu punya apel itu busuk. Itu pelapukan biologi atau kimia? Apelnya busuk. Pelapukan biologi, ya, kenapa? Karena dalam hidupnya apa? Bakteri. Ya. Dan pelapukan itu ada dua macam kayak. Ada pelapukan yang bisa kembali ke bentuk semula, ada beberapa benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya benda yang bisa kembali ke bentuk semula seperti tadi itu, kita mengamplas besi yang dikarat dan bisa pecah api itu bisa kembali ke bentuk semula. Tapi yang tidak bisa kembali ke bentuk semula contohnya seperti buah yang busuk, makannya sudah busuk, itu nggak bisa kembali ke bentuk semula. Kecuali kalau ada video dongeng ya, bim salah bim, sekali lagi buahnya. Oke, adik-adik semuanya, itulah yang dapat kita review hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tambah? Tambah? Mana ya? Sudah masuk ke asal, sudah melakukan ini. Tinggal 10 menit nih, waktunya ditanyakan. Tidak ada. Jawab. Nanti kalau tanya orang tuanya, nanti baca apa sama Mas Layu? Tentang siklus air. Jadi itu caranya, nanti kamu bisa coba. Tidak penasaran, coba. Jadi biasanya orang yang apa ya, yang isi rasa ingin tahunya tinggi itu mencoba. Jadi di rumah bisa ya, mak punya apa kosong, atau percobaan di eksperimen. Ya, coba ini. Punya kapas sama? Oh punya. Air kenapa punya? Nah, kalau nggak ada kelapa air biasa bisa. Nah itu baru satu pikir ya. Dan mungkin dikasih per berapa ya? Per 5 cm. Tapi kalau masihnya kalau usahakan yang banyak di 10 cm itu bisa ketika air kotor kalau masukkan itu bisa kembali bersih lagi. Di rumah siapa yang punya aqua itu deh? Kamu pernah nggak punya kayak semacam dispenser? Terus kalau dimasukin air kotor itu bisa bersih lagi, benar? Biasanya dispensernya itu apa gede, harganya pun 1 juta lebih. Namanya lupa Pak itu apa. Di rumah Budi juga ada. Jadi kalau kalian misalkan ya butuh air minum, itu ketika masukkan ke dispenser itu nggak perlu air galon. Itu sudah gede. Dimasukkan itu tiba-tiba itu jadi air terus. Itu ada. Tapi ya gitu mahal. Ya memang benar seperti itu. Ya. Jadi biasanya itu memang kalau air yang ada di galon seperti itu memang kita kan masih ke Indomaret beli galon ya beli galon. Jadi air mineral ya di itu galonnya. Tapi kalau itu enggak. Jadi sampai air kotor pun bisa bersih lagi. Ini hanya penyaringan. Jadi itu salah satu cara kecil sederhana untuk membuat sumur. Sudah ada yang hujan. Ada airnya Pak hujan. Lama ini dulu sempat pernah masuk ya. Waktu sempat. Sempat lebih sudah masuk ya dulu. Sebelum COVID itu sudah masuk ya. Belum. Karena dulu juga ada namanya siswa itu Rahma juga. Adanya masuk juga namanya Rahma. Siti Rahma, adiknya masuk lagi. Karena kalau di rumah itu dekat ya rumahnya dengan rumah kami. Tadi bawa sepeda motor kan kegiatan. Macam-macam. Suka goes ya. Jadi kamu bahas, dekat kan. Don Novel rumahnya di mana? Jalan apa? Kalau tahu, dekat. Orang di mana? Ya. Terus lagi kalau mau PAT nanti jangan lupa jadwalnya itu mungkin diberitahukan kepada Mbak Vita ya. Kalau kalian membutuhkan tambahan atau apa, tidak apa-apa. Itu bisa diajukan atau Mbak, aku butuh pendalaman materi ini. Itu hak kalian ya untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang intensif dari Prima Mas. Sebelum ini, ada tanyakan enggak? Kemana?
Pasal sama yang ada. Gak ya kamu? Gak ya? Apa? Ya kamu, gak masuk. Tapi kesininya nggak nyebrang, apa? Nggak nyebrang, maksudnya nggak nyebrang jalan ya? Nggak. Hati-hati loh kalau sungai itu biasanya banyak kebakaran. Apa yang lewat? Ini tanggal 15. Kita masih 8.